Ibarat main bola, penyerang adalah investasi. Terus, siapa yang jaga gawangnya? Cek video ini. Kalau investasi jadi penyerangnya, siapa sih yang bakal jadi kipernya? Di video ini, aku bakal jelasin instrumen apa yang teman-teman bisa pakai sebagai kiper. At least, kalau plan investasi kita tidak berjalan sempurna, kita tidak akan menjadi bangkrut, teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, nyalain lonceng, dan komen kalau ada pertanyaan. Thank you. Sebelum lanjut, aku mau jelasin dulu kenapa sih teman-teman wajib untuk nonton video ini. Di tahun 2020, kalau kita tahu banyak banget jenis investasi yang ngedrop, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di gambar ini adalah portofolio real aku di tahun 2020, minus 48%. Dan bayangkan kalau semua aset aku taruh di instrumen ini, berarti kekayaan aku minus, teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang investasi di properti, tahun 2020 itu juga cukup survive buat teman-teman. Congrats, teman-teman udah bertahan sampai sekarang. Di tahun 2020, bahkan kalau teman-teman jual di bawah harga pasar, belum tentu ada yang nawar, teman-teman. Terus, instrumen apa sih yang bisa kita pakai untuk mencegah kita bangkrut kalau investasi kita nggak berjalan sempurna? Yang pertama adalah emas. Wajib banget untuk teman-teman investor punya emas ini. Emang si emas ini tidak akan bertumbuh, teman-teman. Tapi at least dia akan bertahan. Tidak akan membuat kamu kaya, tapi dia juga tidak akan membuat kamu bangkrut. Karena nilai emas itu tetap, teman-teman. Aku mau kasih contoh untuk teman-teman yang investasi di saham. Terjadi koreksi ekonomi yang cukup besar pada tahun 2008 dan 2020 yang baru kita lewatin. Teman-teman bisa lihat di chart ini, warna hitam merepresentasikan harga IHSG. Warna biru merepresentasikan harga emas. Terdapat deviasi yang cukup jauh, teman-teman. Di mana harga saham turun, di situ harga emas meningkat, teman-teman. Maka dari itu, emas cocok banget untuk teman-teman pakai sebagai hedging aset. Lalu, aku mau sharing pengalaman pribadi aku terhadap emas pada saat terjadi koreksi ekonomi. Oh iya, ini hanya sebagai referensi. Teman-teman bisa gunakan atau teman-teman bisa cari solusi yang lebih baik untuk teman-teman. Yang pertama, aku bisa keep emas ini, teman-teman. Aku nggak jual. Karena aku mempertahankan ada nilai minimum yang harus aku capai sebelum aku mulai investasi. Dana emas inilah yang aku gunakan. Opsi kedua ini adalah yang aku gunakan pada saat terjadi koreksi ekonomi 2020 kemarin. Jadi, aku jual emas aku di harga yang cukup reasonable bagi aku. Pada saat aku jual fresh money tadi, aku top up ke saham, aku belikan saham di harga yang murah, namun berfundamental yang baik. So, itu tadi pengalaman aku. Kalau kamu mau sharing, please komen ya. Siapa tahu bisa bantu teman-teman di sini. Thank you. Alternatif yang kedua adalah tanah. Tanah mungkin banget untuk teman-teman gunakan sebagai hedging aset. Konteks yang kita bicarakan di sini adalah tanah ya teman-teman, bukan rumah dan tanah, atau bukan bangunan dan tanah. Kenapa sih harus tanah aja? Yang pertama, karena lebih less of maintenance kalau kita bandingkan dengan adanya bangunan. Karena bangunan itu perlu beberapa maintenance juga, teman-teman. Yang kedua, lebih cepat lakunya. Karena teman-teman bisa jual baik ke end user ataupun ke developer yang ingin bangun contoh cluster atau lainnya. Namun, hal ini juga punya kekurangan, teman-teman. Yang pertama, investasi properti tanah ini tidaklah liquid. Misalkan teman-teman butuh uang dalam waktu cepat, penjualan ini nggak mungkin cair dalam waktu seminggu, teman-teman. Bisa dalam waktu 1 bulan atau bahkan waktu yang lebih lama. Lalu, mudah juga untuk digelapkan atau diklaim oleh pihak lain. Saranku, kalau teman-teman punya tanah, teman-teman berikanlah tanda yang merepresentasikan itu milik teman-teman. Bisa berupa pagar, patok, ataupun hal lainnya. Alternatif yang ketiga adalah mata uang asing. Seperti kita tahu, pada saat terjadi krisis atau koreksi ekonomi, biasa terjadi pelemahan nilai rupiah terhadap kurs dolar ataupun mata uang negara lain. Maka dari itu, mata uang asing juga bisa menjadi hedging aset untuk kita. Cuman kembali kita harus lihat lagi, negara mana sih yang bisa kita jadikan hedging aset, teman-teman? Karena nggak semua negara. Terus untuk teman-teman yang udah pernah untuk invest di mata uang asing, please komen di bawah ini ya. Kita sharing bareng, kira-kira negara mana sih yang possible untuk kita koleksi sebagai hedging aset. Contohnya, penggunaan mata uang asing
pada saat teman-teman mau sekolahin anak teman-teman di luar negeri. Misalkan teman-teman mau nyekolahkan anak teman-teman di Singapura atau sekolahin di Amerika Serikat. Nah, teman-teman udah bisa dari sekarang untuk mulai menyimpan mata uang tersebut. In case terjadi koreksi ekonomi atau investasi teman-teman tidak berjalan optimal, teman-teman punya cadangan sebagai hedging aset di mata uang tersebut. Jadi teman-teman tetap bisa menjalankan planning teman-teman. Tapi ini jangan disimpan semuanya ya teman-teman ya, karena sekali lagi mata uang asing ini sebenarnya cukup konservatif, jadi nggak bisa untuk menghasilkan return yang tinggi banget. Jadi saranku teman-teman pakai ini sebagai hedging aset aja, dibatasin jumlahnya mungkin maksimum 20% dari total kebutuhan yang udah teman-teman prediksi. Yang keempat adalah ilmu. Iya teman-teman, ilmu. Ilmu ini akan memudahkan teman-teman untuk bertindak secara bijak jika terjadi koreksi ekonomi atau investasi teman-teman tidak berjalan optimal. Karena dengan adanya ilmu ini, teman-teman pasti akan bisa berpikir secara tenang. Dan teman-teman juga akan bisa menyikapi suatu permasalahan dengan cukup baik. Aku mau kasih contoh, misalkan teman-teman invest di suatu saham. Nah, karena teman-teman punya ilmunya, jika terjadi suatu koreksi ekonomi, teman-teman akan menganggap ini sebagai sebuah kesempatan untuk top up di harga yang murah. Tapi bedakan pada saat teman-teman nggak punya ilmunya. Teman-teman akan merasa, oh bahwa investasi saya gagal atau investasi saya hancur. Sehingga itu akan membuat suatu tindakan teman-teman ke depan menjadi tidak bijak. Sumber ilmu teman-teman bisa dapat dari buku, seminar, ataupun nonton YouTube kayak gini. Saran yang kelima, jangan lupa untuk selalu sedekah teman-teman. Karena sedekah ini juga memperlancar apapun planning teman-teman. Lalu jangan lupa berdoa. Kalau kita butuh dunia dan seisinya, mintalah sama yang punya dan ngelola. Dan jangan lupa untuk selalu bangun hubungan yang baik dengan sesama manusia dan makhluk hidup. Percaya nggak percaya, ketiga saran tadi yang biasa aku dapetin dari orang-orang yang udah jauh lebih sukses dari aku. Mereka bilang ini adalah dasar dari semua planning yang mereka rencanakan. So, itu adalah 5 saran atau instrumen yang bisa aku sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Komen kalau ada pertanyaan. Good luck and thank you.